dia akselerasi buat nanjak lebih ringan. Ya termasuk akselerasi ketika sprint ya, buat nanjak. Terus ketika nahan speed buat nanjak, gradien yang lebih miring, dia tuh lebih enak. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channelnya Denny. Di video kali ini aku lagi pakai trek Madon SLR 09 versi terkencang dan termahalnya dari trek Madon. Nggak termahal sih, karena ini yang Dura S, yang termahal tuh yang SRAM Red ITEP. Oke, tapi hari ini aku nggak mau nge-review sepeda ini karena aku barusan udah nge-review yang produk yang sama, trek Madon SLR 9, cuman beda wheelset aja. Nah, kali ini aku mau nge-review wheelset seharga 65 juta rupiah. Ini harga resminya udah itu harga resminya ya. Jadi udah ada distributor resminya di Indonesia, di Spin Warrior. Dan aku udah pakai ini selama 2 hari alias 2 kali. Yang terakhir itu aku pakai hampir fondo, hampir 100 kilo. Jadi aku pengen nunjukin ke kalian gimana sih performanya, gimana sih desainnya, dan yang paling penting adalah plus minus dari wheelset ini. Let's go. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut ke kelebihan dan kekurangan wheelset ini, ada baiknya kita timbang dulu supaya ngerti bobot dari sepeda ini. Jadi aku ulang lagi ya, sepeda ini framenya Trek Emonda SLR 9 Project One, lalu dia dibekali dengan group set Shimano Dura S Di2 11 speed, lalu ini pakai Sentis, wheelsetnya Sentis Mark 3 SL. Saddle diganti sel Italia San Marco. Terus aksesoris yang terpasang adalah battle cage 2 biji. Kalian bisa lihat di bawah, battle cage 2 biji dengan pedal Bontrager. Ini pedalnya ini Bontrager support untuk look teman-teman. Lalu di depan ada lampu dan di belakang ada lampu juga. Jadi ini posisi apa adanya kayak gini bakal aku timbang. Yang pertama kita nyalain dulu. Oh ini sudah nyala teman-teman. 0 ya. Oke, kita mau 0,1 ada 0. Oke, kita langsung timbang aja seperti biasa, dicantolin di saddle. Kira-kira berapa ya? Tembus di bawah 8 gak ya? Yuk langsung kita angkat. Wow, keren teman-teman. Keren, amazing. Dengan 2 battle cage tertimbang 7,8 kilo. Nah, luar biasa sih, ini cukup ringan untuk ukuran trek Madon Aero. Oke, lanjut. So teman-teman, kemarin aku udah bikin sekilas semacam new wheel check gitu tentang Sentis Mark 3 SL ini. Nah jadi langsung aja, desainnya ini dia kayak baling-baling. Jadi aku nyebutnya wheelset baling-baling bambu karena dia palang 5 gitu. Lalu yang unik atau yang keren adalah dia tanpa ruji. Jadi spoknya itu jadi satu dengan rim. Spoknya ini terbuat dari karbon. Nah, di sini kayaknya lebih enak kita langsung ngomong plus minus dari wheelset ini aja. Kalau aku kayaknya enak dimulai dari yang positif dulu. Jadi kelebihan atau nilai plus dari Sentis Mark 3 SL. Oke, langsung aja. Yang pertama, kelebihannya adalah desainnya luar biasa. Jadi menurutku wheelset ini membuat tampilan sepeda jadi
lebih keren. Karena pertama ketika dia foto itu nih palang 5 ya, kayak baling-baling gitu. Kelihat kayak eye catching banget. Jadi kayak pusat perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dipakai jalan itu tuh baling-balingnya muter kalau kita cepet banget. Dia tuh kayak lama-lama kayak slow motion gitu loh teman-teman. Jadi menurutku desainnya ini membuat tampilan sepedamu bakal jadi lebih kece. Tapi pendapat personal dari aku, wheelset ini lebih cocok dipakai di sepeda dengan frame yang lebih tipis. Maksudnya gini, ini profilnya kan 4,2 atau 4,3 ya senti. Nah, dia lebih cocok dipakai di sepeda all-round atau sepeda climbing macam Emonda. Nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Oke, lanjut. Ini kalau ada suara dangdutan dimaklumi ya, semoga aja nggak kedengeran. Yang kedua, sepeda ini enak banget. Kok sepeda ya? Frame ya. Wheelset ini enak banget dipakai buat nanjak. Jadi yang aku rasain ya, dia itu dibuat nanjak karena kemarin udah pakai Trackmadon SLR 9 dengan wheelset bawaan yaitu Bontrager Aeolus Triple X. Terus ganti yang ini, menurutku dia akselerasi buat nanjak lebih ringan. Ya termasuk akselerasi ketika sprint ya, buat nanjak. Terus ketika nahan speed buat nanjak, gradien yang lebih miring, dia tuh lebih enak. Aku nggak ngerti, ini yang ketiga, poin ketiga ya. Ini tuh masuknya kelebihan atau kekurangan aku nggak ngerti. Tapi ini aku masukin kelebihan. Jadi kelebihan dari wheelset ini yang lainnya adalah harganya cenderung relatif masuk akal. Ini harganya 65 juta. Kenapa aku bilang masuk akal? Karena dibanding dengan kompetitornya, dia masih lebih murah. Yang pertama aku sebut Corima MCC DX, MCC DX. Itu dia mirip-mirip bentuknya kayak gini juga, dengan spoke yang sama-sama karbon. Tapi itu harga resminya di Indonesia sekitar 73 atau 75 juta. Nah, kalau untuk performa head to head aku nggak ngerti ya, harus bandingin langsung dengan sepeda yang sama. Tapi yang jelas itu wheelset yang setara teman-teman. Lanjut yang kedua, kalau kita bandingin sama Lightweight Milestone atau apalah itu juga spoke-nya juga dari karbon. Yang pasti harganya juga di atas 65. Jadi untuk dibanding kompetitor yang sama-sama berspok karbon, wheelset ini lebih murah teman-teman. Terus sekarang dia ada distributor resminya di Indonesia. Jadi kamu kalau ada trouble apapun bisa langsung klaim ke distributor resminya. Jadi ke ke Spin Warrior. Oke, itu 3 kelebihan atau 3 nilai plus dari wheelset Sentis Mark III SL. Sekarang kita langsung lanjut ke kekurangannya. Let's go. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin 3 kelebihan dari wheelset Sentis Mark III SL. Sekarang kita ngomongin kekurangannya. Oke teman-teman, jadi yang pertama kekurangannya kalau menurutku pribadi adalah entah kenapa sepeda ini gabur-gabur. Jadi gini teman-teman, tadi aku pergi ke Ungaran, terus hari ini anginnya lumayan kenceng, lumayan kerasa. Nah, terus sepeda ini tuh wheelsetnya aku pikir ya, bayanganku ya, karena dia lebih tipis dari Bontrager Triple X. Bontrager Triple X tuh 60 atau 6,2 cm. Kalau yang ini kan cuma 4 sentian. Bayanganku dia bakal lebih enak kalau kena angin. Tapi ternyata spok yang model kayak gini, yang model palang atau baling-baling bambu ini, ternyata malah bikin sepeda ini tuh kayak gaber-gaber gitu. Kayak kena angin jadi lebih gampang goyang. Terus ketika turunan mau posisi stabil, core-nya atau perut atau otot yang di sini, otot punggung juga ya, itu benar-benar harus dikunci. Karena begitu kita turunan panjang speed 40-50, dia tuh kita diselip sama truk atau sama bis, dia langsung goyang. Jadi wheelset ini menurutku kurang nyaman kalau dibuat turunan panjang atau dibuat naik ke gunung yang anginnya kencang. Ini lebih nggak enak. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
dia kurang enak dibuat datar. Jadi kalau dibuat nanjak sepeda ini enak banget, wheelset ini enak banget, tapi kebalikannya dibuat datar itu hilang. Jadi feel-nya hilang. Dengan akselerasi yang cepat ketika nahan speed dia tuh hilang. Maksudnya gini, dari 0 ke 40 km per jam dia cepat, memang cepat, akselerasinya cepat banget, wood gitu. Tapi begitu udah 40 km per jam kita mau nambah atau kita mau pertahanin speed, kerasa berat banget, kerasa harus lebih muter lagi. Mungkin karena efek dari anginnya yang kerasa di spoke-nya ini, atau memang karakter wheelsetnya yang seperti itu. Jadi menurutku wheelset ini lebih enak buat nanjak daripada buat nahan speed datar. Kekurangan yang ketiga, wheelset ini full karbon, dimulai dari rim sama spoke-nya. Tapi problemnya adalah kalau ada kenapa-kenapa dia bakal langsung pecah mungkin ya, atau retak ya. Maksudnya gini, kalau kita pakai wheelset karbon yang pakai ruji, yang pakai rujinya itu ya besi ya kalau nggak salah ya, kita kena geronjalan itu kemungkinan rujinya bisa patah. Jadi yang di repair adalah rujinya. Tapi kalau wheelset ini karena full karbon, kalau kita kena jeglongan atau lubang gitu, kemungkinan besar langsung retak ya, langsung pecah. Dan itu aku nggak ngerti bisa di repair atau enggak. Misal pun harus di repair, ini harus dikembaliin ke negaranya. Jadi itu teman-teman, 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari wheelset Sentis Mark III SL. Oke, tadi kita udah bahas tentang 3 kelebihan dan kekurangan dari wheelset Sentis Mark III SL ini. Sekarang langsung lanjut ke kesimpulan. Kalau kamu pengen terlihat beda, pengen eye-catching, pengen instagramable, di foto enak, wheelset ini cukup rekomen buat dibeli. Tapi kamu harus hati-hati dengan angin. Jadi intinya kalau kena angin mungkin butuh adaptasi kali ya, karena aku cukup kaget ternyata di spoke-nya ini kayak gini. Jadi kena angin tuh cukup gabar-gabar. Cuman kalau mungkin udah terbiasa, mungkin ya, sekali lagi mungkin nggak apa-apa. Oke, terus kalau kamu suka nanjak, wheelset ini layak banget dibeli. Ini pakai frame aero, dibuat nanjak ini lebih enak, apalagi kalau dipakein di sepeda atau frame yang climbing. Jadi gitu aja teman-teman, review kelebihan dan kekurangan dari wheelset Sentis Mark III SL. Kalau pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih buat suhuku, temanku, sahabatku yang udah minjemin sepeda ini buat di review wheelsetnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap semangat.